Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alvin dengan NPM 231705040. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, materi merge sort versus quick sort versus selection sort untuk tugas praktikum 3 SDA. Jadi introduction. Pertama, apa sih itu merge sort? Merge sort adalah algoritma pengurutan berbasis pembagian dan penaklukan, divide and conquer. Algoritma ini membagi array menjadi dua bagian yang lebih kecil, mengurutkan setiap bagian secara rekursif, dan kemudian menggabungkan kembali bagian-bagian yang sudah diurutkan tersebut untuk membentuk array yang sudah diurutkan. Apa sih kelebihan dari merge sorts? Stabilitas, pertama. Algoritma stabil, yang berarti elemen-elemen dengan nilai yang sama akan tetap berada dalam urutan yang sama dengan seperti dalam array asli. Kemudian ada efisiensi, konsisten memiliki kompleksitas waktu untuk semua kasus. Kemudian ada sesuai untuk data besar, cocok untuk mengurutkan data yang sangat besar karena efisiennya. Kekurangannya, ada penggunaan memori, merge sorts memerlukan ruang memori tambahan untuk array bantu selama proses penggabungan, yang bisa menjadi kurang efisien dibandingkan algoritma lain seperti quicksort yang bekerja in place. Kemudian merge sort sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pengurutan yang konsisten dan stabil, serta ketika efisiensi waktu lebih penting daripada penggunaan memori. Eh, Kemudian ada quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan berbasis pembagian dan penaklukan yang sangat efisien. Algoritma ini memilih sebuah elemen sebagai pivot dan mempartisi array ke dalam dua subarray, yang mana elemen-elemen di subarray pertama lebih kecil dari pivot dan elemen-elemen di subarray kedua lebih besar dari pivot. Proses ini dilakukan secara rekursif untuk kedua subarray hingga seluruh array terurut. Kelebihan quicksort itu cepat untuk rata-rata kasus, biasanya lebih cepat daripada algoritma pengurutan lainnya seperti merge sort untuk data acak. Kemudian in-place sorting tidak membutuhkan memori tambahan yang signifikan seperti merge sort karena hanya memerlukan ruang tambahan untuk rekursi. Lalu efisiensi cache, akses elemen array yang berdekatan membuatnya lebih efisien dalam penggunaan cache. Kekurangannya quicksort dalam kondisi terburuk bisa eh, diminimal tidak stabil. Tidak stabil, quicksort tidak menjaga urutan elemen yang sama. Ini berarti elemen-elemen yang memiliki nilai yang sama bisa berubah urutannya. Kemudian ada selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan yang sederhana. Algoritma ini bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian, bagian yang sudah diurutkan dan bagian yang belum diurutkan pada setiap langkahnya. Algoritma ini mencari elemen terkecil dari bagian yang belum diurutkan dan menukarnya dengan elemen pertama dari bagian yang belum diurutkan tersebut. Kelebihan dari selection sort mudah dipahami dan diimplementasikan. Algoritma ini sangat sederhana dan mudah untuk diimplementasikan. Kemudian ada in-place sorting tidak memerlukan memori tambahan yang signifikan karena pengurutan dilakukan di tempat. Kekurangannya tidak efisien untuk data besar, kemudian tidak stabil. Selection sort tidak menjaga urutan elemen yang sama, berarti elemen-elemen dengan nilai yang sama bisa berubah urutannya. Kemudian ada kompleksitas waktu. Uh, untuk merge sort, kompleksitas waktunya sama untuk semua kasus, yaitu O n log n. Kasus terbaiknya O n log n, karena pembagian dan penggabungan tetap dilakukan. Lalu average case O n log n, karena setiap langkah pembagian dan penggabungan memerlukan waktu yang sama. Kemudian kasus terburuk worst case O n log n, karena meskipun array dalam urutan yang paling tidak menguntungkan, waktu tetap akan mendominasi oleh langkah-langkah pembagian dan penggabungan. Kemudian quicksort, base case-nya itu O n log n terjadi ketika pivot selalu membagi array menjadi dua bagian yang sama atau hampir sama. Dalam hal ini, pohon rekursi memiliki tingkat log 2n dan pada setiap tingkat kita memproses n elemen. Lalu ada average case O n log n, secara rata-rata pivot akan membagi rata menjadi dua bagian yang cukup seimbang sehingga kompleksitas waktu rata-rata tetap O n log n. Kasus terburuk atau worst case O n pangkat 2 terjadi ketika pivot selalu berada di posisi terburuk seperti elemen terkecil atau terbesar. Dalam hal ini, salah satu subarray memiliki n min 1 elemen dan yang lainnya memiliki 0 elemen sehingga pohon rekursi memiliki tinggi n. Kemudian ada kompleksitas waktu selection sort. Kasus terbaiknya adalah O n pangkat 2. Selection sort memerlukan dua loop bersarang untuk menyelesaikan proses pengurutan sehingga kompleksitas waktu selalu O n pangkat 2 terlepas dari bagaimana data awal disusun.
Kemudian ada average case, ON pangkat 2 sama dengan kasus terbaik karena setiap elemen harus dibandingkan dengan elemen lainnya. Kemudian ada worst case-nya, ON pangkat 2 sama dengan kasus base case dan average case karena tidak ada penguatan yang bisa mengurangi jumlah perbandingan yang dilakukan. Perbedaan utama, Mercer membagi array menjadi dua bagian lebih kecil mengurutkan masing-masing bagian secara rekursif dan kemudian menggabungkannya kembali. Lalu kemudian ada quicksort, mempartisi array berdasarkan pivot sehingga elemen yang lebih kecil berada di kiri dan yang lebih besar berada di kanan. Kemudian mengurutkan bagian kiri dan kanan secara rekursif. Kemudian ada selection sort, memilih elemen yang terkecil dari array yang tidak terurut dan menukarnya dengan elemen pertama dari array yang tidak terurut. Proses diulang hingga array terurut. Cocok untuk masalah seperti apa sih merge sort, quicksort, dan selector? Merge sort itu cocok untuk masalah yang memiliki data besar, memerlukan stabilitas dan memori tambahan. Quicksort cocok untuk masalah dengan data besar, memori terbatas, dan tidak memerlukan stabilitas. Selection sort cocok untuk masalah dengan data kecil dan keterbatasan memori. Perbandingan visualisasi perbandingannya seperti ini. Jadi untuk waktu eksekusinya, quicksort ini menunjukkan performa yang sangat baik, terutama pada ukuran array yang lebih besar. Waktu eksekusinya meningkat secara logaritmik seiring dengan peningkatan ukuran array yang mencerminkan efisiensi algoritma ini. Untuk merge sort, waktu eksekusi juga meningkat dengan ukuran array, namun tetap cukup stabil dan konsisten. Ini mencerminkan sifat algoritma yang memiliki kompleksitas waktu O and log n secara konsisten. Kemudian ada selection sort. Algoritma ini memiliki waktu eksekusi yang jauh lebih tinggi dibandingkan quicksort dan merge sort, terutama pada ukuran array yang lebih besar. Ini disebabkan oleh kompleksitas waktu O n pangkat 2 yang membuatnya tidak efisien untuk data yang besar. Kemudian quicksort memiliki jumlah perbandingan lebih rendah dibandingkan selection sort dan sedikit lebih tinggi dari merge sort. Performa quicksort dalam hal ini juga cukup stabil. Merge sort menunjukkan jumlah perbandingan yang relatif lebih rendah dan stabil karena merge sort secara sistematis membagi array menjadi subarray jumlah pembandingnya lebih terkontrol. Selection sort memiliki jumlah perbandingan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kedua algoritma lainnya. Jadi merge sort versus quicksort versus selection sort tuh mana sih yang lebih baik? Untuk menurut saya merge sort adalah yang terbaik karena kalau kita menginginkan algoritma yang stabil dan waktu eksekusi yang konsisten, jadi maka merge sort ini lebih cocok untuk digunakan. Saya rasa cukup. Sekian materi tentang quicksort versus selection sort versus merge sort. Saya Muhammad Alvin, saya undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.